أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah dan ibu-ibu semua. Alhamdulillah atas rahmat Allah kita masih dikasih kesempatan untuk bergabung di kelas tahsin kita hari ini bersama Ustazah Dewi. Insya Allah agenda kita hari ini masuk ke materi baru tentang hukum mad. Insya Iya, Allah akan dipaparkan oleh Ustazah. Silakan Ustazah. iya, terima kasih Mbak Yanyan. Eh, Sebentar saya share dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, ibu-ibu dan mbak-mbak semua, insya Allah hari ini kita kembali melanjutkan apa namanya materi kita, materi yang baru. Tapi sebelum kita lanjutkan materi yang baru, mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk saudara-saudara, keluarga-keluarga kita yang sedang mengalami musibah ya di Indonesia. Semoga Allah angkat segera, apa namanya? Semoga Allah segera mengangkat musibahnya dan memberikan mereka kesabaran serta menggantikan segala yang telah Allah ambil dengan yang lebih baik lagi. Ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke. Baik, Mbak-mbak, ini kita materi baru. Sebelumnya udah kelihatan belum, Mbak-mbak, ininya, materinya? Belum, Sudah? Rek Ustazah. Belum masuk ke Belum ya? materi. Belum. Oke, kalau ini gimana, Mbak-mbak? Sudah kelihatan? Sudah, Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Sudah, Sudah. Ustazah. Iya. Baik. Jadi hari ini itu kita masuk materi yang baru tentang hukum-hukum mat. Nah, ini sebenarnya Mbak-mbak, mat ini kalau dibilang sulit, nggak sulit ya. Tapi kalau dibilang mudah juga dia nggak begitu mudah gitu. Nah, jadi insya Allah hari ini kita akan mempelajari hukum-hukum mat secara terperinci. Mungkin kalau dulu kita hanya waktu kecil atau sebelumnya mungkin kita hanya belajar sebatasnya, mungkin ya mat asli. Kemudian kalau ada apa namanya, ada mat yang terbentang kayak bendera itu berarti panjangnya 4, 5 atau 6 harkat gitu. Nah, hari ini kita coba membahas secara lebih detail ya karena saya lihat kemampuan Mbak-mbak semua di dalam kelas tahsin ini sudah mulai ini ya, sudah mulai mumpuni sebenarnya saya lihat. Jadi saya rasa udah saatnya mungkin kita naikkan sedikit levelnya. Ya, jadi apa namanya? Kita coba bahas secara lebih mendalam gitu ya. Nah, oke. Jadi ini ahkamul mudud, hukum-hukum mad. Nah, sebelumnya kita tahu dulu nih secara definisi mat itu apa. Nah, kalau secara bahasa mat itu maksudnya az-ziyadah wa tatwil. Nah, az-ziyadah itu kalau dalam bahasa Arab itu maksudnya itu tambahan, kemudian at-tatwil itu maksudnya pemanjangan. Nah, kemudian kalau secara terminologi atau secara istilahnya, namat itu adalah pemanjangan suara dengan satu di antara huruf mat atau lin atau dua huruf lin. Nah, pemanjangan suara dengan satu di antara huruf mat berarti ada salah satu huruf mat yang masuk ke dalam huruf hijaiyah yang menyebabkan huruf hijaiyah tadi itu harus dibaca panjang gitu. Ataupun ataupun masuk huruf lin, huruf-huruf lin ya. Nah, oke. Atau lebih jelasnya lagi, mat itu juga dapat diartikan aliran suara yang didahului oleh harokat yang sesuai dengannya. Jadi maksudnya gini, harus ada berkesinambungan
antara huruf yang antara baris dengan apa namanya? Dengan huruf mad. Sehingga apabila mereka bertemu satu sama lain akan menyebabkan adanya perpanjangan suara. Contohnya misalkan apa? Misalkan alif dengan fathah. Jadi alif ini kan huruf mad ya, Mbak. Nah, jadi alif ini alif, kemudian ya sukun, kemudian waw sukun. Nah, ketiga mereka ini adalah huruf mad ya. Ini itu huruf mad. Jadi kalau yang dikatakan kalau orang tanya huruf mad itu apa aja? Ada alif, ada ya sukun, ada waw sukun. Nah, tapi ketiga huruf mad ini dia nggak akan berfungsi sebagai mad kalau misalkan sebelum alif itu harus ada huruf yang berbaris fathah seperti ini. Nah, jadi sebelum alif itu hurufnya itu harus berbaris fathah dulu. Nah, kemudian kalau ya sukun sebelumnya itu harus ada huruf yang berbaris kasroh. Nah, kalau misalkan waw sukun sebelumnya itu harus ada alif yang berbaris dhammah gitu. Nah, ketika ketiga huruf mat ini berjumpa dengan baris yang sesuai dengannya, maka kita harus membaca huruf tersebut dengan panjang. Nah, oke, sampai sini dulu. Mbak-mbaknya ada pertanyaan nggak mengenai pengertian mat? Mengenai apa sih yang dimaksud mat itu? Oke, sampai sini dulu sebelum kita lanjutkan materi. Mbak-mbaknya ada yang mau bertanya atau ada yang merasa belum jelas? Insya Allah saya jelas. Oke, berarti kalau jelas kita lanjut. Nah, jadi ternyata mat itu banyak sekali ada dua pembagian ya, Mbak-mbak, ada dua pembagian. Nah, yang pertama namanya mat asli. Mat asli kita nggak asing ya dengan mat asli ini karena memang mat asli ini sangat-sangat banyak di Al-Qur'an. Nah, mat asli ini dia punya nama lain, namanya mat tobai. Jadi sama aja itu kalau orang bilang mat tobai itu maksudnya mat asli. Kalau orang bilang mat asli berarti maksudnya mat tobai. Itu sama aja, hanya perkara dua nama. Jadi mat tersebut dia punya dua nama. Yang satu namanya mat asli, yang satu lagi namanya mat tobai. Nah, mat tobai atau mat asli ini adalah mat yang tidak memerlukan sebab seperti hamzah atau sukun. Jadi dia ini mat asli ini dia tuh nggak perlu mat apa namanya nggak perlu ada penyebab. Maksudnya gimana? Nggak perlu ada ketemu dengan hamzah, ketemu dengan sukun, dia nggak perlu. Dia cukup ketentuan mat tadi, cukup ketentuan yang tiga ini aja itu sudah jadi mat asli. Dengan kata lain, kalau misalkan ada alif, kita harus lihat dulu huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah berarti dia mat asli. Begitu juga dengan ya sukun. Kalau sebelumnya ada huruf yang berbaris kasroh berarti dia mat asli. Kalau waw sukun sebelum waw sukun itu hurufnya harus berbaris dhammah. Nah, jadi cukup ini aja ketentuannya. Nggak perlu ada ketentuan dengan oh habis ini ketemu dengan si hamzah, ketemu dengan sukun, nggak perlu. Jadi nggak perlu ada ketemu dengan sukun atau hamzah, mereka sudah jadi mat asli. Nah, mat asli ini panjangnya dua harkat. Ya, Mbak-mbak ini saya lupa cantumin, panjangnya itu dua harkat mat asli. Nah, kemudian pembagian ada lagi namanya mat far'i. Ya, mat far'i ini far'i itu kalau dalam bahasa Arab itu maksudnya furu'. Furu' itu maksudnya cabang ya. Jadi mat far'i ini dia bercabang-cabang nih banyak banget ini mat far'i ini. Nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu. Nah, kalau sekarang ditampilkan semua nanti mbak-mbaknya pening. Jadi insya Allah nanti akan ada masanya kita belajar mat far'i ini. Di sini hanya sebatas perkenalan aja karena pembagian mat tadi ya. Jadi mat asli dia nggak punya cabang. Kalau mat far'i dia punya cabang. Jadi banyak pembagian mat far'i ini. Nah, mat far'i ini nama lainnya mat ghairu tabai. Oke, kalau mat asli tadi namanya mat apa, Mbak? Nama lainnya mat apa? Mat tabi'i. Iya, mat tabai. Kalau mat far'i ini namanya mat ghairu tabai. Nah, mat ghairu tabai ini atau mat far'i ini adalah mat yang memerlukan sebab. Jadi dia harus ada sebabnya.
Apakah sebabnya itu ketemu hamzah ataupun sebabnya ketemu sukun? Nah, maka ketika mat asli tadi ketemu hamzah ataupun ketemu sukun itu akan menghasilkan mat-mat yang baru. Makanya dibilang mat far'i, ada cabang-cabangnya gitu. Nanti insya Allah kita akan belajar mat far'i ini. Oke. Nah, ini masalah ukuran durasi mat. Ya, jadi ukuran mat itu dia banyak ya, Mbak-mbak. Jadi dia bukan cuma dua harkat aja. Ada yang dua harkat, biasanya kita sebut qasr. Nah, kalau istilah tajwidnya itu mat yang dibaca dua harkat itu namanya qasr. Maksudnya pendek. Nah, qasr. Jadi kayak mat asli itu dibaca qasr. Jadi kadang ada istilah yang mengatakan mat asli itu dibaca qasr. Maksud qasr itu apa? Dua harkat. Nah, jadi qasr dua harkat. Kemudian ada namanya fuwaiqul qasr. Sedikit di atas pendek. Nah, jadi dia ada tiga harkat. Jadi ada juga ya mat yang dibaca tiga harkat. Nah, atau biasanya ini tuh terjadi kepada gunnah ini. Gunnah kayak gunnah nun tasydid, mim tasydid, panjangnya itu eh, hampir tiga harkat. Atau ulama mengatakan panjangnya itu fuwaiqul qasr. Jadi dia bukan dua harkat, lebih dari dua harkat namanya fuwaiqul qasr. Nah, kemudian ada juga mat yang namanya tawassut, sedang. Jadi panjangnya itu empat harkat, ya. Nah, kemudian ada namanya fuwaiqut tawassut, Ustazah, enam harkat ini sudah yang terpanjang, ini sudah maksimalnya. Nah, jadi maksimalnya mat itu panjangnya hanya enam harkat. Nah, jadi ini sebenarnya istilah-istilah saja dalam ilmu tajwid. Jadi kalau misalkan Mbak-mbak merasa pening kali pun Ustazah dengar-dengar qasar kalau ya nggak apa-apa. Yang penting yang ini tahu ya, dua harkat, tiga harkat, empat harkat ini hanya istilah-istilahnya. Nah, jadi apa namanya? Istilah dua harkat itu dalam ilmu tajwid kita sebutnya qasar gitu. Ini hanya istilah-istilahnya. Kalau misalkan nggak mau ingat yang istilah-istilahnya juga nggak apa-apa. Yang penting tahu gimana cara bacanya, mana yang harus dibaca dua harkat, mana yang harus dibaca empat harkat, lima harkat, enam harkat, begitu. Oke, sampai sini. Sebelum kita masuk ke mat asli, Mbak ada pertanyaan? Ustazah Sudah sedikit jelas? Heeh. tanya Mm-mm. sedikit. Kalau kalau seingat saya kan istilahnya itu matobi'i gitu. Itu Ya. salah berarti ya Ustazah? Istilahnya mattobai maksudnya mau Hmm, mengistilahkan yang mana nih, Mbak Oh enggak, Yenian? maksud saya itu kan nama lain dari mad asli itu kan matobi'i. Betul. Nah, Heeh. kalau saya itu kedengerannya saya guru-guru yang sebelumnya itu selalu ngasih taunya tuh matobi'i gitu Oh, Ustazah. Berarti saya salah dengar matobi'i. ya. Iya, betul Teh Iya, Yani iya, Matobi'i iya, kayak iya, gitu. iya. Itu saya rasa itu karena kita dialek orang Indonesia, saya rasa itu jadi bacanya, jadi bilangnya matobi'i gitu ya. Nah, karena apa namanya mengambil daripada kata tabiat. Jadi tobi'i gitu. Nah, tobi'i gitu. Ya, kalau sebenarnya bahasa Arabnya itu maksudnya toba. Nah, banyak itu sukun, bukan kasroh ya. Jadi matobai, matobai, bukan matobi'i. Nah, gitu. Itu saya rasa itu dialek guru-guru kita aja itu ya. Jadi apa namanya? Mungkin pertama sekali guru kita itu dengarnya matobai, cuman ya matobai, matobai, jadi kayak matobi'i, akhirnya matobi'i gitu. Oke, oke. Iya, Berarti sekarang nggak boleh salah sebut lagi ya nggak Ustazah boleh udah. lagi, kan sudah belajar kelas tahsin. Nah, udah nggak boleh lagi bacanya tobai. Nah, ini pun istilah-istilah ini supaya mbak-mbaknya apa ya tahu ya, hanya untuk informasi aja. Ah, yang terpenting itu bacaannya bagus. Ah, itu aja sebenarnya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak ada ya? Oke, nah sekarang kita ke mat asli atau mat tobai, ya, bukan mat tobi'i.
Oke, mat asli atau mat tabi'i itu adalah tadi sudah saya jelaskan, mat yang mana hurufnya itu nggak berfungsi tanpanya atau mat yang tidak bergantung pada hamzah atau sukun. Dengan kata lain, kalau misalkan nggak ada apa namanya nih barisnya nggak serasi, ya bahasa mudahnya gitu. Kalau barisnya nggak serasi dengan huruf matnya, dia nggak akan jadi mat. Jadi harus serasi dulu, kecuali pada huruf-huruf lin. Nah, kalau lin itu ada pengecualian karena kan kalau lin itu dia nggak harus serasi ya. Dia ada ketentuan baru. Misalkan kalau ya sukun atau wawu sukun sebelumnya harus berbaris fathah gitu. Nah, kalau mat yang ini itu harus adanya keserasian. Jadi Mbak-mbak coba lihat ini contoh simple ya. Satu ayat tapi bisa masuk ketiga-tiganya. Nah, yang pertama itu alif. Alif di huruf ko ini, ya kan? Huruf ko ini, nah, ko-nya itu harus berbaris fathah dulu, baru dia jadi panjang. Kemudian ada lam, huruf matnya itu waw sukun, jadi silamnya itu harus dhammah. Kemudian ini ada ya, ada kecil, alif kecil. Jadi apa namanya ya, alifnya itu nggak selamanya ditulis besar begini ya, Mbak-mbak. Kadang-kadang dia bisa ditulis kecil juga. Itu maksudnya mat asli juga. Ya, panjangnya 2 harkat juga. Nah, kemudian yang ini mu juga ini adalah mat asli karena ada waw sukun. Sebelum waw sukun ada mim dhammah, kemudian sin. Nah, sesekali, jadi gini ya, Mbak-mbak. Alif itu dia bisa menjelma kemana-mana ya, gitu ya. Jadi kadang dia bisa ditulis alif ini seperti ini nih benar-benar alif nih, ya kan? Kemudian kadang alifnya kecil. Nah, kadang bisa jadi seperti ini. Ya, dia tulisannya ya, tapi ada alif di atas. Nah, ini juga maksudnya alif, walaupun covernya itu pakai ya, gitu. Tapi ini sebenarnya alif juga. Jadi alif ini dia bisa beda-beda, beda-beda penulisannya. Oke, jadi baca ini mata asli itu hanya 2 harkat. Gimana 2 harkat itu? 2 harkat itu cukup satu ketukan aja. Kalau misalkan kita mau ketuk, ko, gitu aja ya. Qalu ya Musa. Sekali ketukan aja. Sekali ketukan atau 2 harkat. Jadi jangan terlalu panjang. Jangan bacanya qalu ya mu. Itu udah kepanjangan. Jadi sekali ketukan aja. Qalu ya Musa. Ya, paham sampai sini Mbak-mbak? Insya Allah Ustazah. Insya Allah. Oke, kalau paham nih sekarang kita coba baca contoh. Contohnya hari ini Panjang. itu panjang, ya. Satu aja yang panjang, yang satu lagi nggak panjang. Nah, oke, ini di sini tuh sudah saya tandain ya, yang mana-mana yang panjang. Nah, ini semua mat asli. Oke, saya contohkan dulu. Ini panjang ya, jadi boleh berhenti di. Oke, sebentar. Ini sebenarnya ini ada wakaf ini. Dakhaltumuh fa innakum ghalibun. Tapi wakafnya juga di sini. Di ghalibun ini. Panjang juga ya. Oke. Jadi boleh berhenti kalau nggak nyampe sampai ghalibun. Boleh berhenti di alaihim adkhulu alaihimul bab. Boleh berhenti di sini. Ya, kita buat garis begini. Oke, kemudian nanti ulangnya boleh diteruskan. Boleh diteruskan aja fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kemudian wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Oke, saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. Sama-sama. Qala rajulan Qala rajulani minalladzina yakhafuna alaihim an'amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab. bab. Kalau nggak nyampe juga, saya dengar tadi ada yang sampai tanafus 3 kali nih di sini. Sampai 3 kali tanafus. Ini kalau nggak bisa sampai sini, aneh ya. Ini sini berhenti di alaihima boleh. Boleh Alaih. ya. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihima. Ulangnya dari
Minalladzina yakhafuna berhenti di ba. Nah, jadi dua kali, dipotong dua kali. Insya Allah. Oke? Terus saya sambung. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ Yang maju besar juga itu tulang semua kan? فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. Ayo, sama-sama. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون Ya. وتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Iya, Masya Allah. Udah dicontohkan sama Mbak Teti ya tadi ya? Nah, Masya Allah. Mbak Citra. Oh, Mbak Citra ya? Masya Allah. Iya, belum tadi dibaca Mbak Citra. Bukan saya. Oh, bukan, Mbak Teti Ya? berarti. Mbak Teti berarti. Iya, Oke. Ustazah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ayo sama-sama. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Iya. Oke, kita coba dulu satu-satu. Ini Mbak Teti dulu. Oh, Masya Allah, Mbak Teti yang pertama nih. Pantes begitu semangat. Ayo, Mbak Teti, baca. Ada anak di samping fokus barusan ya. Ini Mbak Teti. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. Berhenti di bab juga boleh, Mbak Teti. Di sini boleh. Sini, Mbak Teti. Boleh. Alaihimul bab. Boleh. Coba ulang. Berhenti di bab aja supaya bagus. Ini ya, panjang-panjangnya sempurna. Coba sekali lagi. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. Nah, sebentar. An'amannya ini nggak boleh panjang, Mbak Teti. Kenapa? Nggak ada alif kan di sini kan ya? Ada alif nggak, Mbak Teti? Ya, ada Ustaz. Nah, jadi nggak boleh panjang. Oke, lagi. Coba. Baca sekali lagi. قال رجلان من Nah, lanya panjang. Nah, ini lupa nih dibiruin nih. من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. Iya, terus? Langsung dari sini Ustaz. Boleh, teruskan aja. Faiza. فإذا دخلتموه فإنكم غلبون. Coba lihat lagi. Coba perhatikan lagi, bagus-bagus. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. Pokoknya panjang, pokoknya mat asli. Iya. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Iya, bagus Mbak Teti. Oke, kemudian Mbak Yanen, coba. Insyaallah Ustazah. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Iya, bagus. Alhamdulillah. Oke, Mbak Indah,
Mbak Indah. Ya, ntar. Qala rob, qala rajulani minal lazina ya yakhafuna an amallahu alaihima alaihimat ulu alaihimul bab. Iya, tadi Faiza sebentar, Mbak Mbak Indah. Tadi ini dalnya ini dal kolkolahnya itu nggak bunyi tadi. Alaihi madkhulu, ya, alaihi madkhulu. Coba ulang sekali lagi, Mbak Indah. ya. Qala rajulani zi minal zina Minal yakhafuna ladzina, lagi-lagi. Minal ladzina. minal lazina yakhafuna an'amallahu alaihima alaihimad hulu alaihimul bab. Bab. Kolkolah juga. Bab. Bab Terus? wa iza Apa nih? Huruf apa dakhaltum nih? Huruf apa nih? Mbak Indah, huruf apa nih? faiz Iya, faiza. Tadi kedengarannya kayak waiza. Coba lagi, oh perjelas lagi. faiza dakhaltumuhu fa innakum ghalibuna Panjang, panjang, kolnya panjang. Oh, libun. Wakaf di sini aja, nggak apa-apa. Ini udah ditandain nih. Wakaf di sini aja. Fa innakum ghalibun. Coba. fa innakum ghalibun Hmm, terus? wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ih, bagus. Oke, selanjutnya Mbak Lin. Baik, insya Allah. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'amallahu alaihima adkhulu alaihimul bab Iya. فإذا فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Iya. Ini Mbak Lin ini juga sudah banyak nih peningkatan saya lihat bacaannya. Alhamdulillah. 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 Terima kasih Rajin Ustazah. tadarus ya, Mbak Lin ya? Insya Allah berusaha tiap hari, berusaha diusahakan. Alhamdulillah. Iya, gitu dia. Emang kelihatan dia kalau misalkan apa rajin latihan. Apalagi kita kalau tahsin ini latihannya itu banyak-banyak ngaji ya, Bapak. Nah, selain daripada latihan, melatih bacaan kita lebih bagus, pahala juga dapat ya. Terus apa dekat dengan Qurannya juga dapat. Nah, masya Allah. Jadi kalau selalu banyak-banyak apa selalu continue tadarusnya, istiqomah tadarusnya, insya Allah kelihatan dia nanti di bacaannya itu banyak ini dia, banyak perubahan. Oke, lanjut Mbak Citra, Mbak Citra, ayo. Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rajul, nggak salah, bentar, saya kebesarin dulu bentar, Ustazah. Nggak kelihatan. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihim madkhuluna. Astagfirullah. Saya ulang, Ustazah. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihim madkhulu alaihimul bab. Iya. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Iya, bagus.
Bagus, Mbak Citra. Kemudian Mbak Dia. Ini kalau nggak kuat gimana Ustazah? Misalnya, nanti Nggak dicoba kuat. dulu. Nggak kuat sampai mana? Sampai Sampai bab. bab, iya. Oke, kalau nggak kuat, nih berhenti di alaihima. Kalau nggak kuat, Oh, benar. coba. Dicoba dulu sampai. Ya. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihimul bab. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون Ya. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Bagus. Oke, selanjutnya Mbak Vini. Mbak Vini atau Ibu Vini nih? Mbak Vini. Vini, ayo Mbak Vini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal lazina yaqafuna amanallahu An. alaihim Tunggu. madkhulu. Sebentar Bu Vini, sabar. Yang khafuna, ini gimana bacanya Bu Vini? Mbak Vini, nih yang saya garis bawah ini nih. Ang amawullahu Iya, an'amallah. Coba ulang. Dari sini, an minal lazina. oh Minal lazina. minal lazina yaqafuna ang Yang am panjang, nih kan ada biru nih. Berarti alaihim. maksudnya mata asli, 2 harkat. Ayo. Oke. Minal lazina yakhafuna an amallahu alaihim. Ini juga panjang. Mbak-mbak, setiap kalimat Allah itu panjang ya. Panjangnya 2 harkat. Setiap kalimat Allah. Ya, an'amallahu. Coba. An amallahu alaihim adkhulu Ini nggak perlu panjang. alaihimul Yang ini nggak bab. perlu panjang. Mbak Vini alaihima nggak perlu panjang. Kenapa? Oh, Karena dia udah ketemu kepotong sukun. ya. Keburu ketemu sukun, jadi nggak perlu lagi. Jadi kalau dalam ilmu tajwid, sukun dan hamzah ini mereka power ya. Mereka punya kekuatan. Jadi ketika ketemu sama mereka, segala hukum bisa berubah. Iya. Berubah. Terus, alaihi madkhulu. Alaihim adkhulu alaihumul bab. Alaihimul. Alaihimul bab. Panjang buat babnya. Oh, Bab. bab. Oh iya benar. Bab tapi dipantul. Keburu-buru pengen mantul lupa dipanjangin. Alaihimul bab. Ya, Oke. terus. Faiza dakhaltum faiza dakhaltumuhu fa inakum Fa'innakum. ghalibuna Fa'innakum. fa innakum ghalibuna wa alallahi fatawakkalu in kun oh kurang panjang in kuntum mu'minin. Oke, Mbak Vini. Bagus. Selanjutnya Bu Idar. Insyaallah Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Bagus Bu Idar, Masya Allah. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Oke, ada yang tahu nggak ini doa Nabi apa ini? Ini biasa nih kita baca ini kan, doa Rabbana zalamna ini. Ada yang tahu nggak ini? Nabi Yunus Ustazah. Nabi Ada Yunus ya. Nabi Yunus. Ini bukan Nabi Yunus ini, Bu Idar. Kalau Nabi Yunus itu doanya yang apa? Oh iya itu zikir ya. Doa Nabi Apa tuh? Adam. Ini zalamtu apa sih? Apa Nabi doanya Adam. tuh?
Nabi Adam pas Ah, benar. diturunin dari surga. Benar, ini doa Nabi Adam ketika diturunkan dari surga. Nah, jadi dia tuh berdoa, ya Allah, aku ini termasuk orang yang zalim sama diriku sendiri, gitu. Kalau misalkan kamu nggak mengampunkan kami dan nggak menyayangi kami, sesungguhnya kami ini bakalan jadi orang yang merugi. Nah, jadi ini juga bagus ya, Mbak-mbak, doa sehari-hari. Ya, Bisa bagus juga dibaca di ini. dalam sujud, Ustazah. Boleh, Mulai dari boleh, Rabbana. boleh. Boleh, Mbak. Boleh. Boleh, Bu Ida. Itu boleh. Makasih, Ustazah. Oke, saya contohkan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Yuk, sama-sama. Wow. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Good. Oke, coba Mbak Teti baca. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Iya, bagus. Mbak Yenen, ayo Mbak Yenen. Kelupaan belum di unmute. Oh, oke. Coba. قال قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya, rohnya buat tebal. Tebal ya. Mbak Yenen tahu. Yang ini fir tipis. Tipis. Taghfir lana. Yang ini tebal. Wa tarhamna. Wa tarhamna. Oke, coba قال sekali lagi. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya, bagus. Selanjutnya Mbak Indah. قال ربنا تغفر Kola, ini sama ya. Ko dengan la ini panjangnya sama karena mereka dua ini sama-sama mata asli. Jadi nggak ada yang boleh terlalu panjang, nggak ada yang boleh terlalu pendek. Sama panjangnya. Kola Rabbana, sama panjangnya. Coba sekali lagi. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Lanakunanna minal. Nah, yang ini nggak panjang. Nggak panjang dia. Lanakunanna minal. Coba. لنكونن من الخاسرين. Iya, bagus. Oke, lanjut. Mbak Indah tadi udah Mbak Lin. Ayo. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من Nyampe. الخاسرين. Iya. Coba sekali lagi. Kalau nggak nyampe, boleh wa illam taufir lana wa tarhamna. Boleh berhenti di sini ya, kalau nggak nyampe. Baik, saya Nah. ulang. Astagfirullahaladzim. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Iya. Oke, terus Mbak Citra.
Baik, Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana, salah. Nggak kelihatan kolanya. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagus. Mbak Citra, Mbak Dia. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagus. Mbak Vini. Qala Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir. Fusana. Ini apa nih hukumnya? Mbak masih pada ingat nggak? Nun mati ketemu fa. Hukumnya apa? Ini materi Ikhfa. terpanjang kalau saya nggak salah ini kita bahas nun sukun ini. Ikhfa. Ikhfa, iya benar. Ikhfa. Ikhfa. Jadi kalau ikhfa suara nunnya itu harus samar. Nggak boleh nggak boleh. Fusana. Coba. Anfusana wa ilam tagfir Wa lana illam. Wa illam. illam. Idgham bila gunnah. Wa illam. wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal Panjang. Kunya panjang. khasirin. Kunya ini mat asli. Wa Lanakunan. lanakunana apa iya? Lanakunana minal khasirin. Iya. Oke, selanjutnya Bu Ida. Ya, Ustazah. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Nggak sampai. Boleh. Nanti ulang dari wa illam taghfir lana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iya. Oke, Masya Allah. Akhirnya udah selesai ini tentang mat asli. Mbak ada yang mau ditanyakan mengenai mat asli? Semua sudah paham? Sudah paham ya? Nggak ada yang sulit saya rasa. Oke. Di sini ada namanya mat tabai harfi. Jadi mat tabai harfi. Apa tuh maksudnya mat tabai harfi? Mat tabai harfi itu adalah mat yang biasanya terdapat pada huruf-huruf muqatta'ah di awal surah, tapi panjangnya yang 2 harkat. Sebab mat harfi ini Bapak ada yang 6 harkat. Ya, kalau yang mat tabai harfi ini yang 2 harkat. Yang 2 harkat yang mana itu? Oke, kalau yang di sini kaf, ha, yang ini. Yang apa? Yang 2 harkat. Biasanya dia ada alif berdiri di atasnya kalau di Quran. Kaf, ha, ya, ain, sod. Nah, kalau di sini yang jadi mat tabai harfinya itu yang ya. Ya, kaf, ha, ya, 2 harkat. Kemudian yang mana lagi? Alif, lam, ra, ro-nya yang 2 harkat. Kemudian mana lagi? Kemudian yang ini tosin, tonya yang 2 harkat. Kemudian toha ini dua-duanya mat tabai harfi. Kemudian kalau di sini yasin, ianya yang 2 harkat, ya. Kemudian hamim. Kalau di sini yang mana, Mbak? Yang jadi mat tabai harfi? Mim. Yang haknya ya. Iya, ha. Hamim. Karena hanya 2 harkat, mim 6 harkat. Kemudian kalau yang di sini tosim mim yang mana? Yang jadi mat tabai harfi. Sin, To sama sin kalau nggak salah. to, Nggak bisa. sin. To aja. Atau Sin, dia ini 6 harkat kalau dibaca. Jadi enggak ya. Oh, Di sini to sin. aja. Kalau di sini alif lam mim ro yang mana? Alif. Mat tabai harfi. ro.
Ro. Iya, alif lam, alif lam, lamnya ini biasa ada ininya, mimnya juga ada ininya, kemudian ro biasa itu kayak gini dia. Nah ini, yang ro ini yang dua harkat. Oke, jadi ada mat tabi'i yang biasa, ada yang mat tabi'i harfi. Jadi mat tabi'i harfi ini yang mat tabi'i yang terdapat di Awal awal-awal surat. surah. Ya, atau kita sebutnya huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ini maksudnya huruf-huruf potong. Ya, kalau muqatta'ah itu kalau bahasa Arab itu artinya potongan. Jadi ini kan terpotong-potong hurufnya ini tanpa membentuk suatu kalimat yang kita nggak tahu apa maknanya. Wallahu a'lam. Nggak ada yang bisa menafsirkan apa makna daripada huruf-huruf muqatta'ah ini. Nah, jadi gitu ya, Mbak. Ada juga maqtaba'i harfi yang panjangnya dua harkat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Materi kita hari ini saya rasa sampai di sini aja. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh mengenai mat, boleh atau selama seminggu ini ada nemuin bacaan yang kurang paham waktu tadarus boleh ditanyakan gitu. Ustazah, saya mau tanya, itu yang tadi Ya, alif yang berupa hanya satu, apa namanya, alif kecil berdiri di atas, itu caranya membedakannya dengan kalau fathah yang dua harokat berdiri itu gimana, Ustazah? gimana gimana Mbak Ian alif yang berdiri di atas dengan fathah Sebagai ya tadi kan di mad asli itu ada eh, yang pertama tadi Ustazah yang mana? tunjukkan Sini, sini bukan. Yang ini. di bawah yang apa namanya? Ke Ini. bawah lagi Ustazah. Nah, ini. Nih. Nah, Itu kan oke. ya Musa, itu kan alif ha- alifnya kecil gitu ya, kecil berdiri. Tapi ada juga kan fathah yang berdiri begitu Ustazah, fathah dua harokat. Cara ngebedainnya gimana Ustazah? Fathah yang dua harkat itu saya rasa itu yang Quran Indonesia ya maksud Mbak Yenian Gitu. ya. Jadi Saya nggak ada suka lagi suka ditulis. salah ini kadang kadang kalau ngelihat begini saya bacanya jadi ya Musa ya gitu Ustazah. Saya pikir itu Iya, fathah berdiri gitu. Fathah dua iya, iya, harokat. iya, iya, iya. Jadi yang fathah berdiri itu adanya di Quran Indonesia aja itu biasanya itu kalau misalkan apa ya kalau di mushaf yang cetakan Madinah atau cetakan-cetakan yang luar ya biasanya itu kalau dia mau tulis alif berdiri kecil gini pasti ada fathahnya dulu tuh. Pasti ada fathahnya dulu di sampingnya baru ditaruh baru diletakkan alif kecil gitu. Tapi kalau Quran Indonesia dia nggak ada lagi nih fathahnya langsung alif berdiri nih. Kalau secara kaidah penulisan sebenarnya salah ya Mbak. Nah, sebenarnya salah, dia nggak boleh langsung alif berdiri tanpa ada baris, karena kalau nggak ada baris kita nggak bisa baca gitu. Nah, jadi alif ini kan alif ini baik yang alif besar ataupun alif kecil, dia fungsinya hanya untuk baca panjang, gitu kan? Hanya untuk membaca panjang. Nah, untuk supaya dia dibaca panjang, dia harus ada fathah sebelumnya. Nah, yang kayak gini nih, qalu ini alif besar ada fathah sebelumnya, ya kan? Yang ini juga, ya, ada alif kecil, ada fathah sebelumnya. Kemudian sa ini ada alif kecil, ada fathah sebelumnya. Nah, karena ada alif dan ada fathah, maka dia mencukupi syarat. Jadilah dia mat tapi kalau Quran Indonesia itu dia nggak ada lagi alifnya, udah sekalian aja alif berdiri. Kemudian kita pun bacanya, ya maksudnya kita kayak automatically ya tahu kalau itu fathah gitu ya, karena ada alif berdiri gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau secara kaidah penulisan itu nggak dibenarkan ya yang model begitu. Dia harus ada fathahnya dulu, baru ada alif kecilnya. Cuman kita di Indonesia di Quran cetakan Indonesia itu nggak ada lagi fathahnya, udah langsung sekalian. Mungkin maksudnya supaya mudah kali ya supaya apa menghemat mungkin menghemat penulisan biar nggak terlalu banyak mungkin begitu nah itu tuh Baik ya begitu Ustazah. ya yang maksud Mbak Yan Yan Iya, ya iya, iya. ya Iya, iya, itu Ustazah. Ya, hatur nuhun. oke ada lagi Mbak yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya nih saya kembalikan ke Mbak Yan Yan
Baik Ustazah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk kelas hari ini Ustazah. Untuk ibu-ibu juga terima kasih sudah bergabung. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan melanjutkan apa tadi? Tobai, far'i gitu ya Ustazah bacanya. Harfi. Mat tobai harfi. Iya. Harfi. Iya. Ya. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, mari kita akhiri kelas kita hari ini dengan beristighfar bersama-sama, membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bika Asyhadu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam Ustazah warahmatullahi Teh Yen sama Sama-sama Ibu-Ibu Auda. Mbak-mbak Mohon maaf lahir semuanya. batin. Sampai minggu depan. Assalamualaikum. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.